Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 309, Biar ku tumbuh di batangmu. Kita mau bersekutu bersama. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah di keras. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagiku. Olehmu kuncup merekah hingga berbuah mulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh mendapati hari Sabat Tuhan, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Biarlah kami boleh dipulihkan, dikuatkan, disegarkan roh dan jiwa kami oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh melekat dan bertumbuh di batang-Mu ya pokok anggur yang benar, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami hidup dan hidup yang berkelimpahan seperti yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya.
Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali kita digoncangkan oleh berita-berita di sekitar kita maupun di dalam negara kita yang bisa membuat hati kita menjadi kecewa, menjadi ciut, menjadi patah semangat, menjadi bingung, bahkan tidak sedikit yang menjadi panik. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 27 ayat 14. Mau menguatkan kita, mau meneguhkan hati kita. Firman Tuhan mengatakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Boleh jadi kita hari-hari ini merasa seperti sedang berada di tengah-tengah badai. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa angin sakal, badai, ombak, air tunduk kepada Tuhan Yesus. Maka badai-badai apapun yang kita sedang alami, yang sedang kita rasakan, jangan kita memandang badai itu. Jangan kita memandang kepada kekacauan itu. Tetapi nantikanlah Tuhan. Masih ada Tuhan. Dan Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih berkuasa. Tuhan memerintah dari tahtanya. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang kuat hati, memiliki roh yang perkasa, bukan dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan, demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bermazmur bersama-sama bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 27 selengkapnya dari nats pembimbing kita tadi, Mazmur pasal 27. Dan saya minta kesediaan Shine bisa memimpin pembacaan ini bagi kita. Mazmur 27, mari kita memuji Tuhan. Dari Daud, Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus gentar? Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang jahat, musuh dan para lawanku datang mendekat untuk makan dagingku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal yang kuinginkan dari Yahweh, itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi bait-Nya. Sebab pada masa kesukaran, Dia melindungi aku dalam rumahnya, dalam persembunyian di kemahnya. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang, tegaklah kepalaku terhadap musuh-musuh di sekelilingku. Dan aku akan mempersembahkan kurban sorak-sorai di kediamannya. Aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku, ya Yahweh, ketika aku berseru, dan
Kasihanilah aku, jawablah aku. Hatiku setuju denganmu. Carilah wajahku, maka aku akan mencari wajahmu, ya Yahweh. Janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Janganlah berpaling dari hambamu dalam amarahmu. Engkau telah menjadi penolongku. Janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku, ya Elohim, keselamatanku. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Ajarlah aku jalanmu, ya Yahweh, dan tuntunlah aku pada jalanmu yang rata, karena musuh-musuhku. Jangan menyerahkan nyawaku kepada musuh-musuhku, karena saksi-saksi dusta telah bangkit melawan aku, dan orang yang mengembuskan kejahatan terhadapku. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang hidup. Nantikanlah Yahweh, jadilah kuat, dan biarlah hatimu teguh. Ya, nantikanlah Yahweh. Haleluya, puji nama Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 178, karena kasihnya padaku. Kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup penggantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada dua bagian yang akan kita baca. Yang pertama dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara kepada orang banyak itu, dia pergi ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang memiliki hamba yang sangat dikasihinya, dan hambanya ini sedang sakit parah dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia mengutus tua-tua bangsa Yahudi kepadanya
untuk meminta supaya dia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan memohon dengan sangat, katanya, ia layak engkau tolong, karena ia mengasihi bangsa kita dan ia telah membangun sinagoga bagi kami. Lalu Yesus pergi bersama mereka. Namun ketika dia sudah tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu mengutus sahabat-sahabatnya untuk berkata kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Ayat 7. Karena itu aku pun menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku juga seorang bawahan dan ada juga di bawahku prajurit-prajurit. Jika aku berkata kepada prajurit yang satu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada yang lain, datang, maka ia akan datang. Dan kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah mendengar itu, Yesus heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, dia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku temukan, bahkan di antara orang Israel. Dan setelah kembali ke rumah, orang-orang yang diutus itu mendapati hamba yang sakit itu telah sehat. Bagian yang kedua yang akan kita baca dari 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Kita akan merenungkan ayat 5 bagian A, tapi kita akan membaca ayat 5 secara keseluruhan. Ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sebentar akan kami nikmati. Biarlah firman-Mu memulihkan kami, meneguhkan kami. Biarlah kami boleh dibawa kepada pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkatilah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita meneruskan pembacaan dan pembahasan kita mengenai karakteristik dari kasih. Dan pada pagi hari ini kita telah sampai pada 1 Korintus 13 ayat 5 bagian A yang saya beri judul kasih itu sopan. Kasih itu sopan. Mari kita memperhatikan beberapa definisi dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bagian A menurut versi terjemahan baru. Di situ dikatakan kasih itu ya, kelanjutan dari ayat 4 ya, kasih itu ya. Jadi kita bisa katakan di sini kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti kasih itu sopan positifnya ya. Dalam Indonesian Modern Bible yang dipakai adalah kasih itu atau ia tidak berbuat yang tidak pantas. Dalam New International Version dipakai kalimat it is not rude. Kasih itu tidak kasar. Dalam King James Version, jadi kita lihat perbandingan berbagai versi Alkitab ya, supaya kita bisa mendapat gambaran yang lebih menyeluruh ya. Dalam King James Version itu dipakai doth
not behave itself unseemly. Kata unseemly dalam bahasa Yunaninya adalah askemoneo. Askemoneo. Artinya perilaku yang tidak pantas. Ya. Jadi kasih itu tidak berperilaku yang tidak pantas. Jadi kata askemoneo ini diterjemahkan perilaku yang tidak pantas. Mencakup tidak sopan, ya, perilaku yang tidak pantas itu tidak sopan, tidak kasar, ya. Nah, kata askemoneo ini dipakai di berbagai ayat yang lain, di berbagai tempat yang lain. Dalam Roma 1 ayat 27, di dalam bentuk askemosune, artinya memalukan. Itu menurut IMB, ya, International Modern Bible. Dalam 1 Korintus 12:23 dipakai dalam bentuk askemon, artinya kurang indah. Dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan tidak elok. Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan inelegant, tidak elegan. Shapeless, tidak berbentuk. Jadi, kalau kita terjemahkan 1 Korintus 13 ayat 5 dengan kata askemoneo itu artinya kasih itu tidak tanpa bentuk. Ya. Mari saya jelaskan begini. Kalau misalnya saudara minta segelas atau secangkir teh panas sama saya, ya udah nggak usah panas lah, teh hangat gitu ya. Secangkir teh hangat, saudara minta sama saya. Kalau saya mengasihi saudara, maka saya akan memberikan kepada saudara secangkir teh hangat. Tehnya di dalam cangkir. Jadi ada bentuknya. Saya tidak bisa memberikan kepada saudara teh hangat, tapi tidak memberi kepada saudara cangkirnya. Gitu. Ya. Kalau saya hanya memberikan air tehnya atau cangkirnya, itu namanya kasih saya itu nggak ada bentuknya, gitu ya. Jadi itu nggak benar, gitu loh. Itu tidak elegan, itu tidak sopan, itu kasar, begitu. Jadi maksudnya seperti itu. Kasih itu harus ada bentuknya, begitu ya. Jadi tidak bisa kita berlaku atau berperilaku sembarangan. Ya. Ada bentuknya, ada konteksnya, ada pagarnya, ada lingkupnya. Sehingga kasih kita itu bisa dirasakan oleh orang lain dan bisa menjadi nyata. Begitu, ya. Mari kita lihat contoh, ya. Contoh yang pertama itu dari Lukas 7 yang tadi kita baca. Kita membaca seorang perwira Roma yang hambanya itu sakit. Lalu dia minta tolong kepada Tuhan Yesus, ya, melalui para sahabatnya, melalui para tua-tua Yahudi, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tetapi kemudian kita membaca waktu Tuhan Yesus sedang menuju ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu, apa yang dia katakan?
Aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Ya, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumah. Nah, saya sangat terkesan dengan peristiwa ini, dengan kisah ini. Karena apa? Dia katakan di dalam ayat yang ke-7, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Poin utama dari kalimat perwira Roma ini adalah imannya. Imannya kepada Kristus. Sepatah kata saja dari engkau itu sudah cukup. Hambaku akan sembuh. Aku tidak perlu heboh-hebohan begitu ya kan. Aku tidak perlu datang malaikat dari surga, datang ada apa mujizat yang luar biasa, pokoknya heboh-hebohan begitu ya. Ada ritual ini, Yesus mau bikin apa begitu ya. Tidak, dia bilang sepatah kata saja dari engkau, hambaku pasti akan sembuh. Sehingga kita kemudian membaca bahwa Tuhan Yesus memuji iman perwira Roma ini. Ya. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu di ayat 9, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tetapi saya memasukkan kisah ini ke dalam perenungan kita sehubungan dengan karakteristik kasih. Ya. Karena saya melihat di sini, ini adalah satu bentukan kasih. Ya. Tanpa dia sadari, dan tanpa mungkin kita juga sadari, perwira Roma ini menyatakan kasihnya kepada Kristus. Bagaimana bisa begitu? Karena apa? Dia merendahkan diri. Dia menempatkan diri sebagai yang lebih rendah daripada Kristus. Dia seorang perwira Roma. Dia sendiri mengatakan, aku punya banyak bawahan. Kalau saya suruh mereka buat ini, mereka buat. Saya suruh mereka pergi ke sana, mereka pergi. Tetapi di hadapan Kristus, dia menanggalkan semuanya itu. Dia katakan, satu kata saja. Satu kata saja darimu, hambaku sembuh. Jadi ini adalah ungkapan kasih yang apa? Bentuknya adalah merendahkan diri, menghormati Kristus. Kasih itu tidak tanpa bentuk. Kasih itu harus ada bentuknya. Mari saya permudah lagi dengan contoh-contoh yang lebih sederhana. Perilaku kasih. Kasih yang berbentuk. Kasih itu tidak tanpa bentuk. Terwujud di dalam, misalnya, yang pertama, mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat dengan kasih. Itulah kasih. Mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan kasih. Seringkali niat kita itu baik. Ya. Niat kita itu baik. Kita mau menegur. Kita mau mengoreksi.
hati. Kita mau mengarahkan supaya orang yang kita tegur, yang kita koreksi, orang yang mau kita arahkan itu menjadi lebih baik. Niat kita memang baik. Tapi niat yang baik itu tidak kita katakan dengan tepat. Niat kita yang baik tidak kita katakan, tidak kita sampaikan pada waktu yang tepat. Misalnya ketika orang sedang berduka, malah kita marah-marahin. Malah kita marah-marahin. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Niat kita, maksud hati kita mungkin baik. Tetapi cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan niat hati kita itu, kita tidak lakukan dengan kasih. Satu teguran untuk pengarahan yang baik, untuk menjadikan orang yang lebih baik, kita sampaikan tidak dengan kasih, tetapi kita sampaikan dengan menghakimi, kita sampaikan dengan kasar, kita sampaikan dengan apa? Tidak mempedulikan perasaan orang. Atau contoh yang berikutnya. Perilaku kasih itu bagaimana? Seperti yang diterjemahkan dalam versi terjemahan baru, kasih itu sopan. Atau tidak kasar. Kalau saya mengasihi, saya akan sopan. Itu bentuk kasih saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihimu, tapi saya bersikap kasar kepadamu. Saya tidak bisa mengatakan saya mengasihimu, tapi saya tidak sopan. Saya tidak bisa mengatakan kepada orang tua saya mengasihi orang tua saya, tapi saya tidak sopan. Saya kasar. Saya meneriakin orang tua saya. Saya berteriak kepada guru saya. Ya. Kemarin ada satu peristiwa di sebuah SMP, seorang murid yang berlaku kasar dan tidak sopan kepada gurunya dengan menunjukkan jari tengah kepada gurunya. Lalu ada temannya yang memvideokan sehingga viral, dan terakhir saya baca murid ini dikeluarkan dari sekolah. Kalau saya kasar, saya tidak sopan, maka saya tidak mengasihi. Saya tidak bisa mengatakan, iya saya ngomong begitu, saya berperilaku seperti itu, saya tuh sebenarnya sayang sama dia. Tidak bisa begitu, ya. Jadi kasih itu harus ada bentuknya. Bentuknya itu apa? Tidak kasar. Bentuknya itu apa? Bentuknya itu sopan. Ya. Bentuknya itu apa? Mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan kasih. Perilaku kasih yang berikut yang bisa kita lihat misalnya, tidak berperilaku memalukan. Kasih itu tidak berperilaku memalukan. Mengapa anak-anak harus menjaga adabnya, berpakaian dengan sopan, berbicara dengan bahasa yang sopan, ya, berusaha belajar dengan sebaik-baiknya sehingga mempunyai nilai-nilai yang baik di sekolah supaya tidak mempermalukan orang tuanya. Ya. Itu adalah kasih. Seorang perempuan yang sudah menikah harus memperhatikan pakaiannya, berpakaian dengan sopan, berbicara dengan sopan, berbicara dengan bermartabat, tidak bergaul sembarangan,
Tidak berkumpul dengan perkumpulan gibah dan gosip. Supaya apa? Tidak mempermalukan suami. Seorang suami, seorang pria yang sudah menikah, punya istri, seorang suami tidak berkumpul di perkumpulan orang-orang yang minum mabok, tidak berkumpul dengan teman-teman yang suka jok-jok memalukan tentang perempuan. Mengapa dia tidak melakukan itu? Karena dia tidak mempermalukan istrinya. Kasih itu tidak berperilaku memalukan. Perilaku kasih contohnya peduli kepada orang lain. Peduli kepada orang lain. Kalau saya mengasihi sesama saya peduli kepada orang lain. Itulah bentuk kasih saya. Saya bukan hanya memikirkan kesenangan saya sendiri, kepentingan saya, tapi saya peduli ada orang yang susah. Saudara, ketika kita ada pengemis, ada pengamen, ya, atau tukang parkir, kita kasih dia berapa? 2.000, 5.000. Mari kita tanya diri kita. Ketika kita kasih uang itu, apakah kita melihat kepadanya? Apakah kita menatap matanya? Seringkali kita kasih, kita tidak lihat dia. Kita kasih bukan karena kita peduli. Kita kasih supaya apa? Supaya kau jangan ganggu saya lagi. Dengan 2.000 perak, jangan ganggu saya. Itu menunjukkan kita tidak peduli kepada orang lain. Kita tidak pandang dia sebagai manusia. Itu bukan kasih, walaupun kita kasih dia uang. Katakanlah kita bahkan kasih dia 10.000, 50.000 kita kasih. Tapi kita tidak memandang kepadanya. Kita tidak memanusiakan dia. Kita anggap dia manusia yang lebih rendah daripada kita. Itu bukan kasih. Perilaku kasih adalah mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Orang yang mau mendahulukan orang lain adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak menganggap dirinya penting. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati? Perilaku kasih adalah mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Rasanya saya mau marah. Rasanya saya mau berteriak. Saya mau melawan balik. Rasanya saya mau maki dia. Karena memang dia pantas. Menurut kita ya. Udah keterlaluan orang ini. Tapi bisakah saya mengendalikan diri? Kalau saya bisa mengendalikan diri, alih-alih marah dan memaki, kita mengungkapkan atau kita mengeluarkan ucapan berkat. Saya mengampunimu. Saya memberkatimu. Itu adalah perilaku kasih. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu adalah orang yang tidak punya kasih. Kasihnya itu menurut 1 Korintus 13 ayat 5, tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umumnya kita dibentuk oleh norma atau etika sosial dalam masyarakat
sesuai adat atau budaya setempat. Ada peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya norma apa yang berlaku di situ, adat istiadat, etika sosial dalam masyarakat di satu tempat tertentu, adat budaya setempat yang berlaku di situ, itulah yang dijunjung. Itulah yang dilakukan. Itulah yang dituruti. Ada satu budaya yang bagus sekali. Saya tidak tahu di daerah lain ya, tapi ini adalah khas Jogja. Adalah namanya itu mlaku bungkuk. Mlaku bungkuk itu jalan membungkuk. Orang muda kalau jalan di depan orang tua, dia akan langsung membungkukkan badannya sebagai tanda menghormati orang tua. Saya masih menjumpai orang-orang muda yang lewat di depan saya, mereka membungkukkan badan. Ini satu etika sosial, norma budaya yang bagus. Tetapi norma etika sosial dalam masyarakat, adat budaya, tidak bisa menjadi sesuatu yang baku. Dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi saya katakan, saya masih menjumpai orang-orang muda yang ketika mereka lewat di depan saya, mereka melakukan bungkuk. Nggak dalam-dalam, sedikit aja. Itu sudah cukup ya, menurut aturan budaya. Tetapi lebih sering anak-anak muda lewat saja biasa, seperti tidak ada sesuatu. Ya saya juga tidak merasa bagaimana begitu ya kan, nggak masalah buat saya. Tetapi kita lihat di sini bahwa norma etika sosial dalam masyarakat, adat budaya setempat itu bisa hilang. Ya. Generasi-generasi yang mungkin di bawah Gen Z misalnya gitu kan, generasi alfa, beta, nanti ke depannya generasi alfa apalagi gitu, mungkin sudah tidak ada lagi ke depannya yang melakukan bungkuk. Karena zaman sudah berubah. Jangankan itu berubah, norma etika sosial dalam masyarakat, adat budaya setempat bahkan bisa kita temukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan apa? Bersifat diskriminatif terhadap gender, membedakan laki-laki dan perempuan, membuat perempuan menjadi manusia yang lebih rendah daripada laki-laki. Tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Tidak ada kasih, bahkan kejam. Sehingga bisa menimbulkan pertikaian di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, antar saudara bersaudara, antar orang tua dengan anak, antar warga dengan warga. Misalnya, di satu daerah di Indonesia ada peraturan dilarang mencuri di kampung sendiri, tetapi boleh mencuri di kampung orang lain. Nanti kalau kedapatan mencuri, maka kampung A dengan kampung B ini akan perang saudara. Tapi secara adat itu dibenarkan. Makanya saya katakan tadi,
Ya. Norma etika sosial dalam masyarakat adat budaya setempat tidak bisa menjadi bentukan yang absolut, yang pasti, sandaran yang pasti untuk kita sebagai manusia, sebagai warga masyarakat. Mari kita kembali ke Alkitab. Kalau demikian, bentukan orang percaya itu bagaimana? Seperti apa? Roma 12 ayat 1 dan 2. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, oleh kemurahan Elohim, agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Orang-orang percaya, bentukannya itu adalah Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh baik, mengasihi dengan setulus-tulusnya, supaya kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, supaya kasih kita itu utuh, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Sekali lagi, norma etika adat budaya yang membentuk kita, ada yang bagus, seperti contohnya apa? Melakung bungkuk itu tadi. Ya. Ada yang bagus, ada yang baik. Dia membentuk orang-orang muda supaya menghormati orang tua. Tetapi bentukan yang lebih tinggi daripada norma sosial etika adat budaya masyarakat itu haruslah firman Tuhan. Ya, orang percaya harus dibentuk oleh firman Tuhan. Harus diubahkan. Pembaharuan pikiran, pembaharuan budi harus terjadi di dalam hidup kita. Dibaharui oleh apa? Oleh firman Tuhan. Jadi di atas adat budaya itu firman Tuhan harus berlaku di atas kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Itu bentukan orang percaya. Kita tidak boleh lebih membanggakan adat budaya kita daripada firman Tuhan. Saya orang Rote. Dan saya bangga. Saya orang Rote. Tetapi saya harus lebih bangga kepada firman Tuhan. Saya harus lebih bangga dengan firman Tuhan. Satu kalimat yang diucapkan oleh ayah saya yang masih selalu saya ingat dalam hidup saya. Walaupun sudah diucapkan bertahun-tahun yang lalu. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Ayah saya berkata, saya tidak mau dikenal dan diingat orang sebagai orang Rote. Saya mau diingat dan dikenal orang sebagai orang Kristen. Itulah bentukan kita, saudara. Siapa orang Kristen itu? Orang-orang tebusan Kristus. Orang-orang yang diserupakan atau menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, kita membaca bahwa Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Bahasa teologianya adalah imago Dei, menurut gambar, menurut citra,
menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kita ini adalah imago Dei. Itulah bentukan kita. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia hanya berfirman. Dia hanya ngomong. Dia ngomong itu pohon pisang tumbuh. Dia ngomong itu burung terbang. Dia ngomong itu ikan berkeriapan di laut. Dia ngomong. Dia berfirman. Tetapi perihal manusia, dia tidak hanya berfirman. Dia membentuk. Dia mengambil waktu khusus untuk berlutut, mengambil debu tanah ini, lalu membentuk. Bentukan kita adalah apa? Imago Dei. Menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata citra atau gambar dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata selem. Artinya bentuk atau bayangan, figur representatif yang mewakili. Rupa dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata demuth, artinya kemiripan, keserupaan, model, bentuk perilaku. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam citra, dalam gambar dan rupanya Tuhan. Sebagai apa? Sebagai figur representatif untuk mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan untuk apa? Untuk mengelola bumi ini. Kita memiliki kemiripan, keserupaan, model, bentuk perilaku sama Tuhan. Dalam hal apa? Ketika kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Ketika kita berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik. Ya. Dan di dalam citra dan rupanya Tuhan. Artinya apa? Kita selalu terkonek dengan Tuhan. Kita selalu terkonek sama Tuhan. Karena apa? Kita menjadi duta-duta besarnya Tuhan. Nggak bisa duta besar itu berdiri sendiri. Duta besar itu selalu terkonek dengan pemerintahan negara asalnya dan negara asalnya. Dia adalah perwakilan daripada negara asalnya. Dia terkonek dengan yang membentuknya. Manusia ini terkonek dengan Tuhan yang membentuknya, yang menciptakannya. Jadi saudara, dalam hidup kita ya, jangan kita pikir kita bisa tanpa Tuhan. Nggak bisa, saudara. Jangan pikir kita baik-baik saja tanpa Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Kita perlu Tuhan. Kita adalah milik Dia karena Dialah yang menciptakan kita. Tanpa Tuhan kita nggak punya bentuk. Nggak ada bentuknya, nggak ada modelnya. Makanya saudara lihat, orang-orang yang tidak terkoneksi sama Tuhan, tidak ada Yesus di dalam hidupnya, pasti hidupnya kacau. Banyak masalah. Orang-orang yang Tuhan beri untuk saya konseling, pertanyaan saya satu. Dia sudah cerita masalahnya begini-begini. Wah, pusing. Masalah itu bisa sangat memusingkan. Dan bisa sangat ruwet. Tapi satu pertanyaan. Bagaimana hubunganmu dengan Yesus Kristus? Kalau hubungan kita sama Yesus Kristus kacau atau tidak ada, nah itulah sumber segala kekacauan di dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia dengan begitu indahnya, ya, menciptakan alam semesta dan manusia dengan luar biasa.
Tapi dalam Kejadian pasal 3 kita membaca manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan jatuh, jatuh itu kepleset begitu ya, tapi memberontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu Kejadian 3:23, Yahweh Elohim memerintahkan Adam keluar dari Taman Eden untuk mengolah tanah dari mana ia berasal. Akibat pemberontakan manusia, manusia terputus dari Tuhan. Dia harus keluar dari Taman Eden dan dia harus bekerja keras. Dia mengolah tanah dari mana ia berasal. Tanah tempat dari mana dia berasal itu, yang semulanya mendatangkan berkat, menjadi kutuk bagi dia. Dia hanya bisa mendapatkan hasil kalau dia bekerja dan mengolah tanah itu. Manusia memilih untuk mengikuti keinginan dan hasrat hatinya sendiri, tidak peduli lagi kepada Tuhan. Akibatnya hidupnya kemudian menjadi sengsara dan kacau. Dalam Roma 3 ayat 12-18 firman Tuhan mengatakan, semua orang telah menyimpang, mereka semua telah menjadi tidak berguna, tidak ada yang berbuat kebaikan, seorang pun tidak. Tenggorokan mereka bagaikan kuburan yang terbuka lebar, dengan lidahnya mereka menipu, racun ular berbisa ada di bibir mereka, yang mulutnya penuh kutukan dan kepahitan. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, kehancuran dan kesengsaraan ada di jalan mereka, dan mereka tidak mengenal jalan damai. Takut akan Elohim tidak ada pada mereka. Saudara, inilah kalau manusia memberontak kepada Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan, manusia itu jadinya seperti ini. Ya. Mulutnya penuh dengan kutukan, kepahitan, kakinya cepat untuk menumpahkan darah, kehancuran, kesengsaraan di jalan mereka. Tidak mengenal jalan damai, tidak suka berdamai, tidak takut kepada Tuhan, tidak mau tahu Tuhan. Ya. Lidahnya menipu, tidak suka berbuat baik, menjadi tidak berguna. Menjadi tidak berguna, tidak mau untuk menjadi berkat, tidak mau untuk menjadi manfaat bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Secara praktis, kita bisa membagi dalam 3 kategori. Akibat dosa, manusia terpisah dari Tuhan, dari firman-Nya, dan dari kasih-Nya. Akibatnya apa? Dia tidak tertarik hidup rohani, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengalami kasih Tuhan. Kalau saudara lihat tanda-tanda seperti ini orang yang terpisah dari Tuhan, terpisah dari firman Tuhan, terpisah dari kasih Tuhan. Yang kedua, akibat dosa manusia terpisah dari sesama. Tanda-tandanya bagaimana? Orang ini orang yang pahit, iri, menolak orang lain, ya, sombong, takut kepada manusia, tidak mengasihi sesama. Ya. Akibatnya apa? Berkonflik terus sama si A, si B berkonflik, si C, si D berkonflik. Tidak rukun. Suka cari-cari hal supaya ribut dan senang ribut sama orang. Ya. Ini orang yang terpisah dari sesama. Dia menjadi orang yang jahat, dingin atau cuek. Yang ketiga, akibat dosa manusia terpisah dari diri sendiri. Dia pahit dengan dirinya, dia menolak dirinya, dia tidak suka dirinya. Dia menganggap dirinya tidak berharga. Akibatnya, saudara bisa lihat orang ini minderan, depresi, kepribadian ganda, ya, apatis, ya, tidak punya pengharapan, tidak suka cita, NPD, ya, kita udah bahas tempo hari ya, narcissistic personality disorder, sombong nggak karu-karuan, ya, saking begitu sombongnya merendahkan orang lain sampai menjahati orang lain, bahkan LGBT, ya, orang yang trans, orang yang cross dresser,
cowok berpakaian cewek gitu ya, dan sebagainya seperti itu. Saudara lihat ya, akibat dosa begitu mengerikan bagi manusia. Saudara lihat, di mana kasih di sini? Tidak ada. Tidak ada kan? Dosa membuat kasih itu hilang dari hidup kita. Dosa membuat kita tidak bisa mengasihi. Kita menjadi orang-orang yang shapeless, askemoneo, tidak berbentuk. Tapi firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita, Roma 5 ayat 8 dan ayat 17. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Sebab jika karena satu kesalahan orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Tuhan tidak tunggu kita baik dulu. Tuhan tidak tunggu kita sopan dulu. Baru Dia mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih benci Tuhan, masih menjadi musuh Tuhan, masih tidak mau dengan Tuhan, masih pikir kita ini paling pintar, paling baik, paling bisa. Kristus sudah mati bagi kita. Kristus memutuskan untuk mengasihi kita. Itulah kasih yang agung. Saudara, di dalam budaya Jepang ada satu tradisi namanya kintsugi. Kintsugi adalah kalau sebuah keramik, mangkok, bejana, atau apa yang pecah, itu tidak dibuang. Tetapi disatukan kembali setiap kepingannya, dilem kembali dengan apa? Dengan emas. Dengan emas. Sehingga mangkok ini dia menjadi satu kembali. Dan kemudian dia menjadi satu benda seni yang menjadi lebih indah. Filosofi dari kintsugi adalah bagaimanapun kegagalan dan kehancuran, separah apapun kegagalan dan kehancuran, itu bisa direkatkan kembali dan menjadi hasil yang lebih indah. Saudara, kintsugi ini banyak digunakan sebagai motivasi untuk orang supaya bangkit kembali dari kegagalan, dari kehancuran. Kalau kamu gagal, kalau hidupmu hancur, itu bukan akhir dari dunia ini. Kamu masih bisa memiliki harapan untuk menjadi lebih indah bahkan daripada yang sebelumnya. Ini satu filosofi yang baik. Satu filosofi yang bagus. Tetapi saudara, lebih luar biasa itu firman Tuhan ya. Filosofi dalam Alkitab itu lebih tinggi. Apa yang Tuhan buat itu lebih ajaib, lebih indah. Yeremia 18 ayat 4. Ketika bejana yang ada di tangannya yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka ia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di mata penjunan itu untuk dibuat.
Kalau hidup kita gagal, kalau hidup kita hancur, kalau hidup kita rusak, Tuhan bukan cuma mengumpulkan itu pecahan-pecahan dia dan lem jadi satu. Firman Tuhan katakan apa? Ia membentuk kembali menjadi bejana lain. Tuhan akan membentuk kembali hidupmu. Tuhan bentuk menjadi yang lebih baik. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau engkau gagal, engkau rasa engkau hancur, engkau rasa hidupmu rusak, di dalam Kristus, Kristus akan membuatmu menjadi ciptaan yang baru. Kristus akan memberikan kepadamu hidup yang baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Begitu luar biasa. Jadi selalu ada harapan. Harapan apa? Bukan sekedar pemulihan, tetapi apa? Hidup yang baru, lembaran yang baru, dan yang bisa kita mulai bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Tuhan memberikan kita hidup yang baru dan menjadikan kita ciptaan yang baru? Dengan menghancurkan putranya di atas kayu salib. Saudara merasa hidupmu rusak, hidupmu gagal, hidupmu hancur berantakan. Kristus sudah dihancurkan bagimu supaya engkau bisa memiliki hidup yang baru. Kristus dihancurkan di atas kayu salib itu untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya, hidup kita bukan direkatkan kembali keping demi keping, tetapi dijadikan baru. Yohanes 3, 16, 17. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Kristus dihancurkan supaya saudara dan saya dibentuk ulang. Kristus dihancurkan supaya saudara dan saya ada bentuknya, tidak shapeless kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari penetapan Tuhan untuk saudara dipulihkan. Hari ini adalah hari penetapan Tuhan untuk saudara dijadikan ciptaan baru di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Terimalah dia. Izinkanlah dia membentuk diri dan hidup saudara sebagaimana mestinya. Jangan bertahan dalam hidupmu yang shapeless, yang tidak berbentuk, yang memalukan, yang kasar, yang tidak sopan, yang mementingkan diri sendiri. Terimalah Kristus, undang dia hari ini dalam hidupmu, supaya engkau dibentuk oleh tangannya, dijadikan ciptaan baru, dan memiliki hidup yang baru, dan memiliki hidup yang kekal. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mari kita meneduhkan hati sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara untuk mengambil sikap doa dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Salibmu, salibmu, itu yang mulia. Hanya oleh darah-Mu
Aku disucikan salibmu, salibmu itu yang mulia, hanya oleh darahmu aku dipulihkan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihimu, saudara. Bapa mengaruniakan putranya. Bapa mengaruniakan putranya supaya putranya dihancurkan di atas kayu salib, saudara. Supaya saudara dan saya bisa dibentuk ulang sesuai dengan imago Dei, sesuai dengan gambar dan rupanya Elohim, dibentuk ulang menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Lepaskanlah dosa-dosamu, lepaskanlah gaya hidupmu yang tidak kudus, lepaskanlah teman-temanmu yang jahat, lepaskanlah teman-temanmu yang tidak takut kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Lepaskanlah kepahitan, lepaskanlah takut, lepaskanlah kecemasanmu. Semua Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, supaya engkau bisa menerima hidup dan hidup dengan berkelimpahan seperti keinginan Tuhan. Terimalah roti, kata Tuhan. Mengapa engkau membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Terimalah roti supaya engkau hidup. Terimalah Kristus supaya engkau hidup. Terimalah darah Kristus supaya engkau dibersihkan. Terimalah darah Kristus supaya engkau dikuduskan. Mungkin engkau merasa seperti engkau orang yang terbuang, orang yang penuh dengan kenajisan, karena begitu banyak dosa dan kekejian yang sudah engkau lakukan dalam hidupmu. Terimalah darah Kristus yang sanggup membasuh engkau dan memulihkanmu. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur untuk pengorbanan putramu. Kami mau menyambutnya di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau menyambut roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita. Dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita untuk pembasuhan dosa kita dan pengudusan kita, supaya dengan penuh keberanian kita dapat menghadap tahta Bapa dan menerima pertolongan kita pada waktunya. Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa ucapan syukur dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk kebenaran firman-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyatakan mujizat-Mu kepada hamba dari perwira Roma, dan Engkau memuji dia oleh karena imannya yang sungguh luar biasa kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Biarlah kami juga dalam hidup kami terus belajar, percaya kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Engkau menjamin hidup kami akan baik-baik saja, hidup kami akan sejahtera ketika kami sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Teriakan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan untuk Bu Sri Metan yang ke Ambon untuk pemakaman dari adiknya. Kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah Kau menghiburkan seluruh keluarga besar yang berduka oleh karena adik laki-laki dari Bu Metan yang Tuhan sudah panggil. Kiranya Tuhan sendiri yang menghiburkan dan Tuhan yang hadir di dalam upacara pemakaman. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh melayani mereka sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, supaya diberikan hikmat sehingga dapat mengelola negara ini dengan bijaksana, dengan baik, dengan adil, dan Tuhan menjauhkan aparat pemerintah dari tindakan-tindakan yang koruptif, sehingga kesejahteraan dan pemerataan boleh terwujud bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk gereja Tuhan juga, supaya tetap menyuarakan suara kenabian dan tetap melayani bangsa ini dengan kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan orang tua kami pada masa tua mereka, biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan dapat tetap melayani Tuhan dengan baik. Begitu juga untuk setiap kami dalam pekerjaan kami, berkatilah pekerjaan kami, supaya semakin berkembang, semakin maju. Itu pula anak-anak kami, supaya mereka juga dapat sekolah dengan baik, atau yang sudah bekerja, mereka boleh semakin meningkat di dalam pekerjaan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, saat ini kami berdoa Tuhan, Kau menjamah, mengangkat semua kelemahan tubuh yang kami alami, dan yang jemaat-Mu alami, dan memberikan kesegaran yang baru, kesehatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Sebagai doa kita kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Kita naikkan Kidung Jemaat 413. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauh rasa terus bila kau tetap tekan. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan kau sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.